Nama-nama tenar di panggung hiburan disebut-sebut berada di pusaran bisnis investasi bodong. Kabarnya artis Ivan Gunawan, Billy Syahputra, dan Rizky Bilar ikut terseret dalam kasus DNA Pro. Suami Lesti ini sebelumnya pernah dipanggil penyidik Bareskrim Polri karena menerima uang kondangan dari Doni Salmanan saat menggelar resepsi pernikahan. Bilar juga diduga terseret trading DNA Pro yang sudah dilaporkan oleh tidak kurang 242 korban. Sementara itu, kasus penyidikan terhadap Indra Kents dan Doni Salmanan juga terus berlanjut. Para korban berharap kasus tersebut bisa diselesaikan secepatnya sehingga ada kejelasan, termasuk kejelasan pengembalian uang yang sudah hilang akibat judi berkedok trading itu. Dari Bareskrim Polri juga sudah diperoleh kepastian bahwa salah seorang mentor Indra Kents ditangkap dan ditahan. Ia diduga menerima aliran dana hingga 1,9 miliar dari Indra Kents. Tapi akankah korban trading palsu ini akan terus bertambah? Benarkah artis senior Iis Dahlia juga pernah alami kerugian dalam trading? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Satu demi satu para publik figur ditengarai terseret kasus investasi bodong DNA Pro yang menggemparkan halayak. Nama-nama tenar seperti Ivan Gunawan, Billy Syahputra hingga Rizky Bilar terus mengemuka. Mereka dikabarkan disebut-sebut terseret, terutama diduga dalam mempromosikan trading ilegal dan mendapatkan aliran dari co-founder DNA Pro, sehingga semakin banyak orang yang tertarik ikut trading. Nama Rizky Bilar yang sempat dipanggil penyidik Bareskrim karena menerima amplop kondangan dari Doni Salmanan kembali disebut. Kali ini diduga terseret kasus DNA Pro yang merugikan para korbannya secara fantastis. Dan berikut ini reaksi Izar Wilendra, ayah angkat Rizky Bilar, tentang cobaan hidup yang bertubi-tubi menimpa Bilar. Kita saling mensupport. Jadi keluarga besar kita selalu komunikasinya saling mensupport, yaitu saling mensyukuri. Jadi tetap menjadi orang baik walaupun ada orang lain yang memperlakukan kita tidak baik. Jangan kecewa, jangan pernah sakit hati dengan mereka, jangan pernah menjadi pembenci, jangan pernah kepada mereka. Co-founder ini foto bareng dengan siapa ya? Rizky Bilar ya, dengan uang setumpuk yang banyak, dengan itu penyelenggara dari DNA yang saya lihat, Rizky Bilar sama si Lesti ya, ada fotonya, videonya semua. Jadi mereka itu tidak berbicara, hanya ada foto beserta uang satu koper dengan co-founder yang saya laporin ini juga. Saya adalah salah satu yang melapor kasus dari robot trading DNA Pro ya. Banyak sekali dari korban-korban yang mengalami, teman-teman kami yang mungkin ada yang sudah bunuh diri, korban jiwa, bahkan sampai putus sekolah, rumah tangga berantakan, ya, akibat dari DNA Pro yang menjanjikan WD pasti cair tapi mengalami keterlambatan. Nah, sedangkan mereka, pemimpin-pemimpin, leader-leader, upline di atas kita, ini hidupnya malah enak-enakan, ya seperti kayak gini, bermewah-mewah. Ini yang kalian lihat ya, bisa ya. Nah, ya. Tuh, ya. Ini mereka sedang
menghitung pendapatan mereka siapa yang paling tertinggi. Di sini disebutin 22,5 miliar per satu pemimpin, per satu co-founder. Nah, kenapa Pak? Oh ya, ini dalam sebulan, pendapatan mereka dalam sebulan 22,5 miliar. Ya, ini per satu co-founder. Jadi co-founder di sini seperti halnya kalau di kasus binomo seperti IKA. Ya, seperti IKA. Ini satu IKA berarti. Dan sedangkan di DNA Pro ini ada total ada 14 IKA. Jadi bayangin aja ada berapa kerugian masyarakat Indonesia di sini. Ikut terseretnya para selebriti diduga dalam kasus DNA Pro tentu saja sangat mengejutkan. Sebab kehadiran mereka ikut mempopulerkan bisnis trading ini sehingga semakin banyak orang yang ikut untuk kemudian menjadi korban. Kerugian yang ditimbulkan bisnis tipu-menipu ini juga tidak sedikit. Menurut salah seorang pengacara korban, kliennya merugi hingga 25 miliar hanya dalam waktu setengah tahun. Korban yang merupakan kakak beradik seperti tidak bisa lepas dari jerat permainan ini sehingga kerugiannya terus bertambah. Lalu benarkah kasus ini akan menyeret para selebriti dan akan segera diperiksa oleh kepolisian? Kalau menyeret langsung tidak ya, tapi secara fakta ya, kami bicara fakta karena ada beberapa postingan-postingan dalam platform atau media sosial dan juga ada beberapa kali pertemuan-pertemuan kayak semacam business meeting ya. Itu yang diselenggarakan oleh para leader-leader dari DNA Pro atau founder yang juga melibatkan beberapa tokoh publik yang kebetulan artis, dan ada juga artis yang mengupload di dalam memposting di akun media sosialnya berisi ajakan-ajakan untuk bergabung dengan DNA Pro dengan iming-iming keuntungan yang besar dan legalitas yang aman dan terjamin. Itu ada tuh. Untuk nama-namanya kami sudah serahkan ke penyidik. Karena kan ini juga meyakinkan. Karena para korban ini melihat, oh ini ada tokoh publik yang juga mengatakan ikut bermain investasi, ya itu juga salah satu yang meyakinkan. Untuk yang kami dampingi klien ini ada korbannya 2 orang, kebetulan mereka ini kakak beradik dengan total kerugian kurang lebih 25 miliar rupiah. Dan itu sejak Juli 2021 sampai Januari 2022 ya. Yang DNA Pro pasti akan diperiksa. Semua yang terkait dengan persoalan ini pasti akan dimintai keterangan. Kalau sudah tahap ke penyidikan pasti akan dilakukan pemeriksaan. Kalau itu memang uang yang diberikan adalah hasil dari tindak pidana atau kejahatan ini, pasti akan dilakukan penyitaan. Ya. Jadi bukan masalah ini, semua uang, semua aset yang berasal dari tindak pidana itu akan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti. Perjalanan kasus trading ilegal yang bertambah rumit telah menempatkan para korban sebagai pihak yang kalah dalam segala hal. Mereka hanya bisa menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Lantas, seperti apa curhatan pilu para korban dugaan penipuan yang dilakukan Doni Salmanan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Kasus trading ilegal membuat para korban merana. Mereka hanya bisa berharap sambil menunggu seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Salah seorang korban, Doni Salmanan, mengaku masih memiliki harapan perkara ini bisa diselesaikan dengan baik oleh para penegak hukum. Kelompok korban yang menjadi korban pertama yang melaporkan kasus ini juga sudah bertekad untuk menunggu proses hukum. Mereka tidak pernah berkomunikasi,
Meski di awal-awal kasus ini muncul, ada opsi untuk menerima pengembalian uang yang hilang akibat perjudian terselubung tersebut. Kalau secara komunikasi dengan pihak dari DS atau IKA pada korban itu kami tidak ada komunikasi langsung. Karena memang kami sudah serius di awal bahwa ini kami tempuh jalur hukum. Memang sebelum-sebelumnya ada, sebelum kasus ini, sebelum laporan naik itu udah ada bahwa pernah ada kan penawaran uang saya dikembalikan. Hanya saja saya tolak waktu itu. Kenapa? Supaya benar-benar kasus ini harus diproses sampai ke hukum. Kalau kami udah tahu ini ada unsur judinya, di sini ada penipuannya, kami nggak masuk ke sini. Jadi ini murni kita ditipu dan para selebgram ini atau artis ini kena prank. Kalau Doni Salmanan yang kita dengar selama ini juga sedang proses. Ya, tentu saja ini berjalan dengan baik. Dan mungkin saja penyidik lagi menyelidiki semua aset tersangka ya, dua-dua ini ada si DS dan juga si Ika seperti itu. Kisah pilu korban Doni Salmanan terus bermunculan. Mereka mengisahkan riwayat kerugian akibat ikut trading. Seorang korban menuturkan kerugiannya yang mencapai 1 miliar rupiah dimulai dari rasa penasaran karena selalu kalah trading. Mereka melanjutkan permainan karena berharap pada permainan berikutnya akan mengalami keuntungan. Tapi yang terjadi justru selalu kalah. Hampir semua teman-teman yang main pasti ngerasain kayak intinya sih kita awal main itu ingin profit tapi kok kita malah loss. Terus kedua kalinya main itu ingin ngembaliin modal kita yang awal, sampai seterusnya sampai nggak kerasa pas dari deposit tuh udah sampai segini gitu. Harapan dari para korban itu ya pertama uangnya dikembalikan kan, lalu yang kedua kalau bisa sih untuk persidangannya ini, untuk pengumpulan berkas-berkasnya ini secepatnya gitu ya, untuk bisa masuk ke punya itu, karena kan korban juga ya kalau lihat sampai sekarang itu pada kesulitan gitu. Para korban bukan hanya semakin bertambah, tapi sekaligus kian banyak yang putus asa menanti penyelesaian kasus ini. Tapi benarkah artis Iis Dahlia juga pernah menjadi korban trading? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Perjalanan kasus trading yang telah menjerat Doni Salmanan dan Indra Kents hingga ke penjara terus berkembang. Penyidik Bareskrim Polri juga sudah menahan serta menetapkan status Fakarich sebagai tersangka. Ia adalah orang yang disebut-sebut sebagai mentor Indra Kents yang mengajarkan bagaimana bermain trading. Untuk jasanya itu, pada tahun 2019, Indra Kents membayar Rp500.000. Tapi berikutnya, setelah sukses, diduga Indra Kents menggelontorkan dana 1,9 miliar pada Fakarich. Malam itu juga, Saudara F statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Kemudian dilakukan penangkapan sebagaimana surat perintah penangkapan nomor SPK 54 Romawi Res 2.5/2022 Bir Tipidexus tanggal 4 April 2022. Kemudian setelah ditangkap
terhadap F dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Hingga pukul 1.30 WIB. Terhitung sejak pukul 2 tadi malam, ya, 2 WIB, yang bersangkutan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Sejauh mana hubungan Ika dengan F? Dapat disampaikan, tahun 2019, Ika meminta F untuk mengajarkan trading dan membayar uang privat kelas online sebesar Rp500.000. Kemudian saudara F dan Ika memiliki hubungan bisnis di PT Disotif Citra Digital, di mana Ika sebagai direkturnya. Kemudian saudara F menerima aliran dana dari rekening Ika sebesar Rp1.900.000.000. Korban trading ilegal yang membuat gempar memang semakin membesar. Satu demi satu para korban bermunculan meski diduga masih sangat banyak yang memilih diam. Terseretnya para selebriti juga membuat kasus ini semakin riuh. Iis Dahlia bahkan mengaku ikut menjadi korban karena bisnis trading memang sudah ada sejak lama serta diikuti oleh seluruh anggota keluarganya. Gue juga ikut trading, ya udahlah. Sekarang gini loh, sebenarnya gini, trading itu dari zaman bahla udah ada, bahwa trading itu ada risikonya. Itu yang mereka nggak tahu, karena kan kadang-kadang mereka cuman mempromosikan yang enaknya aja. Itu salah. Aku juga kayak kemarin ngobrol sama Bilar juga ngomong gitu. Nah gini-gini, enggak mah, tapi kita aman. Dia ngejelasin, tapi gue masih, kalau buat aku ya, orang tua nih, orang jadul, aku bilang gini sama suami aku, udah deh, gue nggak mau trading. Kita juga sama kena. Kita sekeluarga juga sama kena, karena kan begitu lagi naik-naiknya kan bapaknya, ikut yuk gini-gini, mama ikut ya, adik ikut ya, kakak, kita semua ikut. Begitu duitnya hilang cuman gue bingung, duit gimana tuh duit? Kata dia gini, saking nggak enaknya dia ngajak kan, ada tapi belum bisa diambil. Bagi berapa tak? Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.